Ya, saatnya kita mencari tahu informasi terkini dari Tiongkok soal bagaimana pemerintah mulai melonggarkan pengetatan dan bagaimana penanganan terkini kasus baru di sana. Kita telah terhubung dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Halo Pak Jauhari. Apa kabar, Bung Dodi? Selamat sore. Iya, baik Pak Jauhari, di sana juga kita harapkan sehat terus ya Pak. Iya, Iya, baik, sehat semua di KBRI juga, WNI juga. iya, Cuma oke. memang Pak Jauhari, seperti beritakan tadi, oke. kita memperhatikan juga perkembangan di sini. Baik, oke Pak Jauhari, ini sebelum kita bahas soal new normal di Tiongkok begitu, kita ingin dapat update dulu perkembangan penanganan kasus COVID-19 di sana seperti apa? Memang laporan per hari ini itu total di seluruh Tiongkok yang masih ada sekarang itu 123. Kalau total sejak Januari itu 84.671, yang sembuh 79.903. Jadi sekarang tinggal 123. Memang terakhir Beijing itu tinggal satu kasus. Tapi kemudian seperti diberitakan tadi ada tambahan beberapa kasus, satu yang dari kota lain berkunjung ke sini, lalu satu lagi mengunjungi kota lain, lalu ke sini, lalu dia berkunjung ke satu pasar di sini, lalu kemudian seperti yang diberitakan itu beberapa yang berkunjung ke pasar itu lalu terjangkit, lalu kemudian pasar itu sudah ditutup, lalu dilakukan pemeriksaan termasuk di apartemen tempat tinggal daripada mereka yang terkenal, lalu mereka sudah di rumah sakit. Jadi di Beijing saat ini itu ada 8 yang sudah terkonfirm. Untuk itu yang tadinya sudah sekolah sudah akan mulai dibuka hari Senin, ya ditunda lagi pembukaan sekolahnya. Relaksasinya masih tetap berlangsung, cuma sekarang dimintakan perhatian juga, sudah diumumkan supaya semua berhati-hati. Saya juga sudah menginformasikan kepada seluruh staf KBRI, kepada WNI yang ada di Beijing khususnya, supaya tetap disiplin dengan social distancing. Kalau belum perlu sekali ya jangan ke tempat umum walaupun sudah dibuka saat ini. Kira-kira begitu. Iya, meskipun tadi ada pelonggaran begitu yang sudah dilakukan oleh pemerintah RRT, akan tetapi tadi karena memang ada beberapa kasus baru, mereka tetap waspada begitu ya. Artinya tetap terus waspada, new normal juga harus terus dilakukan tracing dan sebagainya gitu Pak. Tapi saya juga ingin tahu sebetulnya kan ini RRT sudah menurunkan level darurat kesehatan mereka itu mulai awal Mei. Mungkin ada gambaran seperti apa sih new normal di Tiongkok Pak? Memang sejak awal Mei itu sudah relaksasi ya. Malah sejak awal Juni kemarin itu sudah jauh lebih terbuka. Di Beijing contohnya itu orang sudah berkunjung ke tempat-tempat umum, sudah berkunjung lagi ke restoran, pembatasan traveling antar kota sudah dibuka lagi. Tentunya semua menjalankan new normal, itu berarti semua pakai masker. Saya sendiri baru 5 hari yang lalu berkunjung ke Shanghai, ada kegiatan di sana, lalu kembali ke sini. Di stasiun kereta api itu hanya dicek suhu badannya. Setelah masuk ke kereta api ya kita bisa dikasih pilihan bisa membuka atau tetap memakai masker. Waktu kembali juga dari Shanghai seperti itu. Jadi practically itu sebenarnya sudah kembali ke situasi normal, menuju normal, tetapi dengan aturan-aturan baru. Salah satu indikator utamanya itu semua memakai masker. Yang kedua, kalau kita berkunjung ke tempat-tempat umum, pusat-pusat wisata belum maksimal seperti sebelum COVID-19, tetapi semua ketentuan harus dipatuhi, diukur suhu badan, suhu temperatur, pintu masuknya juga dibatasi, tidak banyak, hanya satu pintu masuk, begitu juga di stasiun kereta api dan lain-lain. Jadi kegiatan perkantoran juga sudah dimulai semua, aktivitas ekonomi juga sudah dimulai, sekolah mestinya masuk hari Senin depan, khusus di Beijing, yang lain sudah ya, di Beijing lalu ditunda karena ada perkembangan per hari ini di Beijing. Kalau saya dengar dari cerita Anda, sepertinya tingkat kepatuhan masyarakat di Tiongkok begitu dalam menjalankan normal baru atau berbagai protokol kesehatan cukup tinggi ya Pak? Oh iya, memang sejak awal itu baik warga negara Tiongkok maupun warga negara Indonesia yang ada di Tiongkok
saya himbau supaya mengikuti secara disiplin ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah Tiongkok, oleh pemerintah daerah di mana mereka tinggal, juga ketentuan-ketentuan yang diatur oleh kampusnya mereka masing-masing karena kebanyakan mahasiswa, juga oleh apartemen di mana mereka tinggal. Nah, itu memang ditaati secara penuh juga oleh warga negara Tiongkok. Jadi kita mengikuti mereka. Tentunya selain sanksi hukum kalau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, yang lumayan berat itu adalah sanksi sosial. Jadi misalnya contoh ada yang keluar dari apartemen tanpa izin dari pengelola apartemen tersebut pada saat sebelum relaksasi dan bahkan masih dilakukan sekarang, itu kalau kembali lalu tidak diizinkan untuk masuk ke hotel juga, hotel tidak menerima, akhirnya dia ke kantor polisi melapor, memang kemudian dikembalikan oleh polisi tapi dimarahi oleh orang seluruh apartemen kan tidak enak, akhirnya perlahan-lahan jadi disiplin. Jadi pada tingkatan kita misalnya pengawasan pada tingkat RT dan RW itu sangat penting. Iya, cukup strict ya peraturan di sana begitu. Dan mungkin kita juga ingin tahu kabar dari WNI di sana. Mungkin jumlahnya tidak sebanyak dulu karena memang beberapa sudah ada yang pulang ke Indonesia begitu. Adakah yang masih terpapar? Bagaimana status mereka? Kalau WNI yang ada di Tiongkok memang waktu Desember itu jumlahnya di atas 16.000. Tapi karena kemudian ada libur tahun baru China waktu itu dan juga libur sekolah, kami anjurkan supaya melanjutkan liburnya di Indonesia. Jadi yang tertinggal itu kurang lebih 1.700 begitu. Mungkin ada beberapa sudah kembali lately. Lalu kita berkomunikasi terus dengan mereka dan syukur alhamdulillah puji Tuhan itu tidak ada yang terjangkit COVID-19 sampai saat ini. Jadi kita berkomunikasi terus dengan WNI di sini supaya melanjutkan kedisiplinan yang telah kita jalankan selama ini sejak awal COVID di bulan Januari. Nah, sekarang permasalahannya perkuliahan kan sudah akan dimulai lagi, lalu teman-teman yang pulang ke Jakarta itu tentunya pada saatnya harus kembali lagi ke China untuk melanjutkan kuliahnya. Saya sudah menghimbau juga kepada mereka supaya mengikuti secara saksama juga pengumuman yang diberikan oleh kampusnya masing-masing. Karena kalau kampus sudah mengizinkan, berarti kampusnya sudah berkonsultasi juga dengan pemerintah Tiongkok, khususnya Kementerian Pendidikan untuk beraktivitas lagi kembali kampus. Selama ini kan perkuliahan dilakukan melalui online. Jadi saya himbau supaya mengikuti terus pengumuman dari kampusnya. Ya, kita harapkan WNI di sana terus sehat begitu dan juga mungkin teman-teman yang ingin kembali ke Tiongkok untuk berkuliah lagi itu juga harus mengikuti protokol kesehatan yang ada di Tiongkok. Salam juga Pak Jauhari dengan teman-teman kita di KBRI. Terima kasih telah bergabung bersama kami Duta Besar Jauhari Oratmangun dari Beijing, Tiongkok.